Terima kasih untuk kesetiaannya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semua, kita semua selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, saya akan mulai share screen saya. Kita akan melanjutkan seri khotbah The Gospel Explained, tetapi kita sudah masuk ke minggu ke-19 yang bukan lagi Injil itu bukan lagi dijelaskan, tetapi Injil itu sudah diproklaim, dan kita ada di tahap ketiga, di mana Injil itu bukan lagi dijelaskan dan diproklaim, tapi Injil itu diekspresikan, dinyatakan melalui perbuatan. Nah, ini secara garis besar bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum pernah mengikuti, karena selama 6 bulan terakhir kami mengikuti atau kami men-sharekan seri khotbah dari The Gospel Expressed, The Gospel Explained, Injil yang dijelaskan dari minggu pertama sampai ke-15, itu ada di kanal YouTube Evination Jogja. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti bisa browsing ke sana. Dan kemudian tahap keduanya atau stage 2 ya, kita sudah melanjutkan dari minggu ke-16 ke-17 itu The Gospel Proclaimed. Jadi Injil yang sudah dijelaskan itu kemudian diproklamasikan, dikabarkan. Dan kita ada di tahap ketiga, kita sudah mendekati akhir dari seri khotbah ini selama 22 minggu. Dan kita ada di minggu ke-19 di tahapan The Gospel Expressed atau Injil yang dinyatakan, Injil yang diekspresikan. Selama 5 minggu ini, kita akan melihat bagaimana kita dapat menanggapi Injil dari sudut pandang belas kasihan Tuhan. Ya, dalam 5 bab terakhir dari suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menguraikan bagaimana kita dapat menghidupi Injil dengan melayani dan mengasihi orang lain, tunduk kepada otoritas, dan dipersatukan sebagai gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seri Injil yang dijelaskan, yang diproklamasikan dan diekspresikan, ini sebenarnya kita belajar kitab Roma. Dan kita tahu bahwa kitab Roma itu pasal 1 sampai 16 dia berbicara tentang doktrinal, dia berbicara tentang Injil, karena sebenarnya kitab Roma adalah presentasi Injil, ya. Dan ada seorang teolog yang mengatakan jika seluruh Alkitab ini dibakar oleh tirani dan tinggal satu kitab Injil, kitab Roma, maka seluruh kebenaran firman Tuhan tentang berita Injil itu tetap bisa disampaikan dari satu kitab Roma ini. Kita tahu bahwa kitab Roma ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi menurut sejarah, sebenarnya Rasul Paulus tidak pernah ke Roma. Dia nanti ke Roma waktu dia dieksekusi hukum mati.
tapi kemudian ada gereja yang lahir di sana dari orang-orang yang pergi ke Roma. Jadi bukan Rasul Paulus yang memulai jemaat di Roma, jadi orang-orang yang sudah dimenangkan dari pelayanannya, kemudian yang pergi ke Roma dan membawa berita Injil ke Roma, dan lahirlah jemaat di sana, bahkan sampai masuk ke dalam kalangan istana berita Injil ini, dan orang-orang Kristen lahir dan mereka ada gereja mula-mula di sana. Dan kemudian Rasul Paulus menulis kitab Roma ini ketika dia berada di Korintus, ya. Dan ini karya terbesar dari Rasul Paulus, surat-surat Rasul Paulus. Dari seluruh suratnya itu dikatakan kitab Roma ini adalah mahkota dari Perjanjian Baru. Kenapa? Karena dengan kitab Roma ini Injil itu dijelaskan. Jadi dari pasal 1 sampai 11 dia berbicara tentang doktrinal. Tetapi kemudian 5 pasal terakhir, jadi pasal 12, 13, 14, 15, dan 16, ini berbicara tentang praktikalnya. Jadi setiap doktrin, setiap pengajaran itu pada akhirnya bagaimana kita bisa menerapkan. Ya, jadi tadi saya sudah menunjukkan secara keseluruhan dari minggu pertama. Kalau kita kembali ke slide yang sebelumnya, ya, kita kembali ke slide sebelumnya. Jadi The Gospel Explained itu masih doktrinal dari minggu pertama sampai 15, ya, bersifat doktrinal. Bagaimana kita dibenarkan, kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman pada Yesus Kristus Tuhan, dan bagaimana apa yang anugerah sanggup lakukan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita sudah belajar itu. Dan kemudian Injil ini kemudian diproklamasikan atau diberitakan. Ini berbicara tentang misi. Dan kita mengucap syukur di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, Injil tetap bisa diberitakan tanpa mengalami hambatan pandemi, karena dengan teknologi internet seperti saat ini, justru lebih banyak orang yang bisa dijangkau. Minggu kemarin hari Jumat yang lalu, saya juga baru melayani secara online bersama Saudara John Polar yang ada di sini juga, seseorang yang di Gunung Kidul. Jadi ada John Polar di sini, ya, bisa buka mic suaranya. Ya, ada Pak John. Oke, terima kasih. Jadi John Polar ini naik motor dari Jogja naik ke Gunung Kidul malam-malam, hanya untuk supaya bisa mengkoneksikan saya dengan namanya Mas Andi, ya, yang kita sedang layani. Dia punya masalah keluarga, dan kita Zoom meeting bertiga dari pinggir jalan di warteg gitu, supaya dapat sinyal yang bagus, hanya untuk bisa berjumpa dengan Mas Andi. Dan tentu saja ini baru awal, nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi saya berterima kasih untuk kasih dan pengorbanan dan usaha yang dilakukan oleh John Polar untuk menjangkau satu jiwa yang jauh. Lalu dia turun malam-malam, hujan lagi, kemudian bannya bocor lagi. Jadi luar biasa. Jadi kita bisa melihat bagaimana dengan teknologi dan pandemi saat ini tidak menghalangi kita untuk memberitakan Injil. Nah, lalu setelah Injil ini diproklamasikan, dari minggu lalu kita ada di minggu 18, dan hari ini kita di minggu 19. Nah, ini semua berbicara tentang praktikal atau praktek dari Injil yang kita sudah pelajari tadi secara doktrin, yang sudah diberitakan, dan kita 5 pasal terakhir dari minggu lalu, minggu ke-18 sampai nanti minggu ke-22, persis minggu terakhir sebelum Natal, kita sudah menyelesaikan seri khotbah ini, dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk terus mengikuti sampai selesai, agar kita bisa belajar dari kitab Roma, dan kita merefleksikannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita lebih efektif, lebih berbuah dalam perjalanan kita berjalan mengikuti Tuhan. Nah, ini adalah seri khotbah The Gospel Express. Jadi kita ada di minggu ke-19, dan judul khotbahnya Kasih dalam Tindakan atau Love in Action. Nanti minggu depan, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, minggu ke-21 menerima orang lain, lalu persatuan dalam Injil ini bicara tentang harmony, unity, dan tanggal 20 Desember adalah akhir dari seri khotbah The Gospel Explained ini, dan kita akan merayakan Natal tanggal 25. Jadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mengikuti seri khotbah ini. Baik, kita masuk dalam intinya. Teks kita diambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21.
dan judulnya Love in Action atau kasih dalam tindakan. Baik, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk jadi tujuan yang kita ingin capai dari minggu ini, minggu ke-19, kita dapat mendemonstrasikan atau memperlihatkan atau mengekspresikan atau menyatakan Injil, ya kabar baik itu ketika kita dengan tulus, ya dengan genuine, dengan kasih yang murni, yang tulus dan nyata, kita bisa menunjukkan kasih kita kepada semua orang. Nah, mari kita lihat teks kita Roma 12 ayat 9 sampai 21. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitabnya. Sekali lagi saya mengingatkan dalam kebaktian online seperti ini selalu siapkan Alkitab cetak di samping Bapak Ibu Saudara, karena kalau Saudara pakai gadget akan kesulitan untuk buka Alkitabnya karena ada Zoom yang lagi dipakai. Kalau Saudara pakai laptop mungkin bisa menggunakan handphone ya untuk Alkitab. Kita bisa mendorong ada Alkitab cetak seperti ini yang Bapak Ibu Saudara selalu siapkan di dekat Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan baca Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Saya akan bacakan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan tadi yang kita sudah baca dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Kalau dihitung semua perintah Rasul Paulus dalam satu perikop ini ada 30 perintah. Bisa bayangkan bagaimana kita bisa melakukan 30 perintah ini. Jadi semua ini langsung straight to the point, langsung pada tujuan. Sasarannya apa yang Bapak Ibu Saudara harus lakukan setelah kita mendengarkan, mengerti Injil, bagaimana Injil memiliki kuasa untuk menyelamatkan setiap orang, dan kita sudah diselamatkan melalui kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat, kita menerima anugerahnya dan kita diselamatkan, dan bagaimana anugerah itu dicurahkan dalam kehidupan kita dan memampukan kita semua untuk menghidupi kebenaran firman ini. Jadi bagian pertama dari Roma 12 ini berbicara tentang tanggapan yang seharusnya dari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua, terhadap belas kasihan Tuhan, terhadap anugerah Tuhan yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Kita berkata bahwa kita ini berdosa, dan kita dimurkai oleh Allah, tetapi oleh karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, ya, kita diselamatkan oleh anugerah melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ya, nah, bagaimana respons kita, tanggapan kita terhadap belas kasihan Tuhan yang sudah Bapak Ibu Saudara kita terima, ya. Karena kasih Tuhan yang besar bagi kita, Dia mengutus Tuhan Yesus mati di kayu salib agar kita bisa menerima pengampunan dan pembebasan dari dosa, dan hasilnya sekarang kita bisa
mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup. Ya, nah tentu saja ini melibatkan pembaharuan pikiran, karena Roma 12 ayat 1 dimulai dengan kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ini perlu melibatkan perubahan pikiran, perubahan pola pikir kita, pembaharuan pikiran dan perubahan pola pikir kita. Sehingga kita dapat melihat diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita melalui matanya Tuhan, melalui perspektifnya Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi semua orang, mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, tapi juga mengasihi orang lain yang belum percaya kepada Dia. Sekarang kita telah menjadi bagian dari satu tubuh Kristus dan kita dipanggil untuk melayani dalam kasih. Ini bukan kewajiban untuk mengekspresikan kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Tadi respons kita yang tepat adalah dengan memperlihatkan kasih kita kepada setiap orang, yang menyatakan ini bukan kewajiban tetapi tanggapan yang seharusnya atas kasih yang telah kita terima. Kita bisa mengungkapkan kasih kita karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita terlebih dahulu. Kita akan melihat bagaimana kasih yang tulus itu bisa diungkapkan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, tadi saya mengatakan Roma 12 ayat 9 sampai 21 tadi, itu ada 30 perintah kan, kalau dihitung ya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa melakukan 30 perintah tersebut? Tentu saja oleh anugerah Tuhan. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat dari konteks Roma pasal 12 ayat 1. Ya, apa bunyi firman-Nya? Saya ulangi. Roma 12 ayat 1, di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1. Jadi kita bisa melakukan 30 perintah tadi yang ada di dalam pasal 9 sampai 21 tadi dalam perspektif bahwa kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Biasanya persembahan itu sudah dikorbankan kalau kita mengacu dalam perjanjian lama. Setiap persembahan yang jadi korban itu adalah korban yang mati, ya kan? Ketika bangsa Israel membawa korban, disembelih, baru dikorbankan, korban bakaran. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata kita ini persembahan korban yang hidup. Ya, bisa bayangkan kalau kita analogikan persembahannya itu dibawa di mezbah, kemudian api mulai dinyalakan, panas ya. Kalau korbannya sudah mati, dia nggak akan turun dari mezbah. Tapi kalau persembahan yang hidup, bisa turun dari mezbah, bisa lari dari mezbah, karena api mulai menyala. Nah, sebenarnya bisa kita pahami bahwa hidup kita adalah persembahan yang hidup, tubuh kita. Bapak Ibu Saudara punya option, punya pilihan. Mau tetap ada di atas mezbah, apa mau turun dari mezbah. Ketika api itu mulai menyala, ketika tantangan kita sebagai orang Kristen mulai ada, ya, aniaya mulai datang, tantangan semakin berat, apakah kita mau turun dari mezbah, lari dari mezbah, atau tetap ada di situ? Ya, karena kita adalah persembahan yang hidup, bukan yang persembahan yang mati. Ya, dan dikatakan persembahan itu kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi, kita bisa melakukan 30 perintah tadi dalam konteks bahwa kita ini mempersembahkan tubuh kita, hidup kita, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Bapa di surga. Ya, dengan anugerahnya tentu saja kita mampu. Nah, mari kita lihat ada 4 poin yang saya berikan pada hari ini, bukan 3 poin. Yang pertama, kalau kita summarize, kita ringkas 30 perintah tadi, kita bisa meringkas dalam 4 poin. Ya, 30 perintah tadi kita bisa squeeze, kita bisa padatkan cuma 4 poin. Yang pertama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Love God, love others. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi orang lain, ingat, karena Injil ini harus diekspresikan, apa yang Bapak Ibu ketahui, yang kita sudah pelajari, harus dinyatakan, diekspresikan, ya, dengan mengasihi orang lain. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
Kasih Tuhan dalam diri kita akan mengubah cara kita memandang orang lain. Kasih Tuhan dalam diri kita akan mengubah cara kita memandang orang lain. Tentu saja oleh pertolongan Roh Kudus, Bapak Ibu, kita bisa mengasihi orang lain. Ya, saya boleh cerita ya, beberapa bulan yang lalu ketika mau ujian nasional SMA, ada satu anak yang dari dahulu, dari SD, dia ini bersama-sama kami di Jogja Patria Academy. Dia diangkat anak dan ada yang menyekolahkan dia sampai dia SMP, kemudian dia masuk ke SMA De Brito, SMA ini ya, bergengsi ya. Kemudian waktu dia naik kelas 3, somehow dia ketinggalan kelas ya. Dia nggak bisa naik kelas dan dia kalau mau tetap di De Brito dia harus mengulang kelas. Tapi kalau dia mau pindah, dia boleh tetap naik kelas. Nah, akhirnya singkat cerita dia pindah, tapi kemudian yang menjadi ibu angkatnya ini nggak bisa lagi membiayai. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara yang kenal sebagian murid-murid JPA namanya John Agus ya, John Agus atau Agus Wijaksana. Nah, lalu kemudian saya bilang, John, kamu mau nggak untuk melanjutkan SMA-mu dengan online saja, karena kita punya Pelangi Cyber School, jadi selain Jogja Patria Academy ada Pelangi Cyber School yang online. Lalu singkat cerita, dia bilang dia mau, tapi kemudian dengan berjalannya waktu dia tidak datang lagi, kita cari, susah dihubungi, kemudian hilang sama sekali. Jadi maksud saya, kami berusaha bantu dia supaya dia selesai SMA, tapi dia menghilang, dia nggak datang ke sekolah, susah dihubungi, dan mengerjakan PR-nya, ketinggalan lah, banyak. Dengan kata lain dia tidak bisa lulus SMA sebenarnya. Kemudian 2 hari menjelang hari ujian nasional secara online waktu itu, saya memutuskan sama Bu Yanti untuk mencari dia. Akhirnya singkat cerita dia udah pindah dan kita kemudian ketemu rumahnya di dekat Bandara Adi Sucipto. Lalu singkat cerita dia bisa ikut UN dan lulus. Jadi dia sudah lulus UN, dia sudah lulus SMA, bisa menyelesaikan SMA-nya. Nah, ketika saya mencari dia bersama Bu Yanti, kita bantu bawa sembako, kemudian saya tanya, kacamatamu mana? Besok kamu ujian nggak ada kacamata. Ternyata kacamatanya itu udah lama pecah, kelindes. Waktu dia naik sepeda, saya bilang, nggak, bagaimana mungkin kamu besok ujian itu tidak pakai kacamata. Jadi malam hari itu juga kami carikan kacamata. Ini masih pandemi nih, awal-awal pandemi. Waktu itu sekitar bulan April-Mei ya. Jadi waktu itu sudah Jogja itu kayak kota mati. Saya bilang di mana nih cari toko kacamata. Akhirnya ketemu nggak jauh dari bandara itu ada toko kacamata kecil. Lalu kita belikan kacamata, malam itu juga kacamatanya jadi, besok dia try out, lalu dia ujian dan lulus akhirnya dia. Nah, Bapak Ibu, saya mau menceritakan bagaimana jengkelnya kami kepada John ini. Jadi baik ibu asuhnya maupun kami, karena orangnya ini mau ditolong tapi keras kepala dan kemudian mohon maaf ya kayak tidak tahu diri ini. Cuman saya pikir-pikir, waktu itu saya ngomong sama Bu Yanti, kenapa kita lakukan ini ya? Sebenarnya kalau dikatakan John ini tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan dan pertolongan, karena begitu banyak orang yang menolong dia. Ada guru kami, Bu Dewi juga menolong dia, juga nggak datang, ya. Lalu saya ingat, lalu Tuhan bilang gini, sebenarnya kamu Jimmy dan kita semua sama seperti John ini, tidak layak mendapatkan kasih karunia, tidak layak mendapatkan belas kasihan dan kemurahan dari Tuhan. Tapi tetap Tuhan kasih, tetap Tuhan tolong, tetap Tuhan berikan kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika Tuhan ngomong seperti itu kepada saya dalam hati, saya bicara ke Yanti dan juga beberapa guru yang lain, sebenarnya seperti itulah Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara dan saya, kita semua ini tidak layak dikasih Tuhan, tidak layak diampuni, tidak layak diselamatkan. Kita ini jahat. Kecenderungan hati kita mengatakan selalu berbuat dosa. Tidak ada alasan sama sekali Tuhan mengasihi kita, memberikan kasih karunia dan kemurahan-Nya dalam kehidupan kita.
Tapi tetap Tuhan memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dan memberikan kasih-Nya kepada kita semua. Nah, inilah yang saya maksudkan ketika kasih Tuhan dalam diri kita terima, itu mampu mengubah cara kita memandang orang lain. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saudara pasti memiliki orang-orang yang saudara tidak suka, jengkel. Bahkan dalam keluarga itu bisa terjadi. Saudara mungkin lagi jengkel kepada suami, kepada istri, orang tua bisa jengkel kepada anaknya, anak bisa jengkel kepada orang tuanya, saudara bisa jengkel kepada temanmu, kepada sahabatmu yang kau anggap karib, saudara bisa jengkel kepada rekan kerjamu, relasi bisnismu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, kita bisa jengkel kepada orang-orang yang tidak cocok dengan kita. Kita bisa jengkel dengan perilaku, perkataan orang-orang yang menyakitkan hati kita. Betul nggak? Ini real kan? Tetapi ketika kasih Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita harusnya merubah perspektif kita untuk melihat orang lain. Seperti saya sebutkan di slide sebelumnya, kita bisa melihat orang lain dengan kacamatanya Tuhan, bukan dengan preferensi kita lagi. Dan di sini kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10, makanya Rasul Paulus berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya. Dalam teks English Standard Version-nya dikatakan let love be genuine. Ya, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Karena kita ini pandai bersandiwara, kita ini semua Bapak, Ibu, Saudara saya, kita pandai buat drama. Ya, saya ingat bahkan bayi pun dia bisa buat drama. Anak kecil balita tuh dia bisa kontrol orang tuanya. Ya, ketika ditaruh dia nangis minta gendong lagi, orang tuanya harus gendong lagi. Ya, padahal dia sudah kenyang, dia tidak basah popoknya, dia tidak sakit. Ya, karena minta digendong, ketika orang tuanya taruh, nangis, minta gendong lagi. Betul nggak Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita yang punya bayi? Bagaimana bayi dari sejak kecil bisa mengontrol orang tuanya? Ya, puji Tuhan, saya diajarkan kalau bayi sudah waktu masih kecil balita, mereka sudah kenyang, popoknya tidak basah, kemudian mereka tidak sakit. Ketika mau tidur, taruh aja di tempat tidur, meskipun dia nangis, biar aja nangis, ya kan? Untuk mengajarkan dia, kamu tidur aja, nggak usah digendong, gitu loh. Ya, jadi maksud saya, dari sejak kecil, kita ini pintar buat drama. Bayi pun, balita bisa kontrol orang tuanya. Betul nggak? Ya. Nah, di sini Rasul Paulus berkata, kasih itu jangan pura-pura. Kita ini, apa yang kita mau dalam hubungan kita berelasi dengan orang lain, kita bisa main drama. Kita bisa baik kepada orang yang baik kepada kita. Kita bisa mengasihi kepada orang yang mengasihi kita. Kita bisa berbuat baik, berbicara baik, karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang itu. Betul nggak? Ya. Kita sangat pandai, ya, dalam membangun hubungan dengan orang lain sehingga kita bisa main drama, bersandiwara. Ya. Nah, Rasul Paulus berkata, let love be genuine. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului, memberi hormat. Ya. Kasih yang sejati adalah buah dari kita menerima kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua dikasih Tuhan, dan kasihnya tidak bersyarat. Ya, dan kasih yang sejati, yang tidak pura-pura tadi, itu adalah buah, adalah hasil. Waktu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita menerima kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Tuhan tidak berbuat baik kepada kita karena kita kaya, karena kita baik, karena kita suci, karena kita bermurah hati. Bukan. Tuhan tidak bermurah hati kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya karena ada kualifikasinya. Tidak. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Seharusnya kita juga bisa mengasihi orang tanpa syarat. Kasih kita genuine, murni, sejati, tidak dibuat-buat karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang itu. Ya.
tentu saja kita membutuhkan Roh Kudus untuk merubah kita menjadi orang yang mengasihi secara otentik. Otentik itu genuine, murni, tulus, seperti Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ini saya kutip dari John Piper. Saya tidak mencantumkan namanya di sini, tapi ini ada kutipan dari John Piper. Dia mengatakan, John Piper terkenal dengan bukunya Desiring God. Ya, ada 50 buku yang dia tulis, sangat terkenal. Ini klasik ya buku-bukunya. Dia mengatakan kasih adalah buah Roh Kudus, bukan buah dari kepribadian Anda. Kasih yang sejati bukan dari personality Anda, Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Kasih adalah buah dari Roh Kudus bukan karena kromosom DNA kita dari sononya, dari kakek nenek moyang kita sudah baik, bukan. Ya, kasih adalah buah Roh Kudus, bukan buah dari pola asuh kita, bukan dari cara kita dibesarkan, pola asuh kita. Kasih berasal dari Tuhan, bukan dari kita sendiri, diri kita sendiri. Ya, ada orang yang dari sononya sudah baik, ya, dari keturunannya Pak, kakek nenek, papa mamanya sudah baik, dia jadi baik. Tapi kasih yang sejati, karena sebaik-baiknya orang karena personalitinya, dia sebenarnya juga punya sisi yang lain yang jahat. Ya. Tetapi kasih yang sejati, kasih dari Roh Kudus, inilah kasih sejati yang memampukan Bapak, Ibu, Saudara dan saya kita mengasihi orang lain. Poin yang kedua, tadi yang pertama, kita mengasihi Tuhan dan mewujudkannya dengan mengasihi orang lain. Poin yang kedua, kita bisa melakukan 30 perintah tadi, kita squeeze, kita ringkas. Perintah yang kedua, poin yang kedua, waktu kita melayani Tuhan, sebenarnya kita melayani sesama. Roma 12 ayat 11-13, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jangan kerajinan kita kendor, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di sini bahasa Inggrisnya, English Standard Version-nya menerjemahkan, memakai do not be slothful. Slothful ini sebenarnya kalau diterjemahkan asli itu malas. Ya. Jadi jangan malas dalam semangatmu. Biar rohmu menyala-nyala dan lainnya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mendorong kita kebaktian online ini sebenarnya nyaman sekali. Bapak, Ibu tidak perlu keluar dari rumah, tidak perlu mandi ya. Saya juga mandi, kita harus supaya lebih segar mandi. Maksud saya tidak perlu keluar dari rumah, pakai kendaraan lalu pergi ke suatu tempat. Ya, kita hanya bisa dari rumah, hanya gadget, saudara punya gawai dan punya internet, data, saudara bisa ikut kebaktian. Tapi sangat disayangkan justru dengan kemudahan ini tidak sedikit orang Kristen hari ini ibadah itu semau-maunya saja hari Minggu. Dan menganggap sepele, menganggap remeh, menganggap kewajiban, menganggap tugas. Kita tidak enjoy. Sebenarnya setiap perayaan hari Minggu ini adalah perayaan sukacita kita merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya. Waktu kita melayani Tuhan, itu diekspresikan dengan melayani orang lain. Pada zaman waktu surat ini ditulis, tidak ada transportasi kendaraan bermotor, sepeda motor, bahkan tidak ada sepeda juga tidak ada mobil, bus, dan sebagainya. Orang traveling itu dengan jalan kaki. Paling banter kalau mampu pakai keledai. Apa saya sering kali keledai. Saya sering kali mix up dengan kedelai makan keledai. Paling banter orang naik keledai. Jadi kalau mereka traveling dari satu kota ke kota, mereka bisa kemalaman. Nggak ada hotel, nggak ada lodgement, nggak ada penginapan. Jadi orang Kristen didorong untuk memberikan tumpangan kepada saudara yang lain, bahkan orang yang tidak dikenal. Buka rumahnya.
Kekristenan dikenal sebagai agama yang membuka pintu hati, ya, pintu rumahnya, ya, pintu makanan, lemari makanan, ya, dan pintu dompetnya. Waktu itu orang Kristen didorong untuk memberikan tumpangan, memberikan penginapan, kasih makan, kasih minum. Orang yang nggak dikenal, traveler, para orang yang bepergian dan mereka kemalaman atau menginap di mana. Ya, dan di sini dikatakan bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Ya, ini berbicara tentang bantuan finansial. Ya. Melayani Tuhan adalah dengan melayani orang lain. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melayani orang lain. Kita hidup di era orang begitu selfish, begitu egois. Ya. Orang mau bantu orang lain kalau mereka sudah aman terlebih dahulu. Dan orang nggak mau repot, betul nggak? Kita sudah punya banyak tanggung jawab, kita sudah capek dengan pekerjaan, dengan tanggung jawab. Boro-boro melayani orang lain, melayani diri sendiri dan keluarga sendiri udah keteteran gitu loh. Betul nggak? Ya. Sebenarnya waktu kita melayani, kita itu cari gara-gara. Waktu kita melayani Tuhan, melayani orang lain, kita itu cari resiko sebenarnya. Karena kita diperhadapkan dengan masalah, betul kan? Masalah. Kadang-kadang kita harus menolong secara keuangan. Ada energi di situ yang kita berikan, pemikiran, nasihat, dan orangnya tidak berubah juga, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Melayani orang lain itu absorb energi, menyerap energi kita, menyedot emosi kita. Tapi kalau kita punya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa melihat orang lain dengan perspektif yang berbeda, dan kita harus menyadari, waktu kita melayani Tuhan, kita dipanggil untuk melayani orang lain. Kalau kita melayani Tuhan, tujuannya adalah melayani apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya. Melayani di mana hatinya tertuju. Hati Tuhan tertuju kepada siapa? Hati Tuhan tertuju bukan kepada yang lainnya. Hati Tuhan itu tertuju kepada manusia. Karena Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Hatinya Tuhan itu ada pada manusia. Tuhan mau manusia mengenal dia. Jadi kita tidak melayani Tuhan karena semaunya kita sendiri. Kalau kita melayani Tuhan, tujuannya adalah melayani apa yang Tuhan inginkan, melayani di mana hatinya tertuju, yaitu kepada manusia. Jadi melayani Tuhan berarti kita melayani manusia. Poin yang ketiga, poin yang pertama, mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama. Poin yang kedua, melayani Tuhan berarti melayani sesama. Poin yang ketiga, memberkati Tuhan berarti kita memberkati sesama. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bless those who persecute you, bless and do not curse them. Ini gampang untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan kalau sulit. Dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa. Karena reaksi natural alami kita ketika kita disakiti, kita akan balas menyakiti. Betul ya? Kalau Bapak Ibu sudah disakiti, dikata-katai, kecenderungan natural kita akan balas juga mengata-ngatai. Betul ya? Sederhana sajalah di jalan raya. Apakah Bapak Ibu Saudara naik sepeda motor, naik motor, mobil? Mungkin ketika disalib, dipepet, nggak sengaja, kita bisa marah sekali. Ya. Jadi susah sekali untuk memberkati siapa yang menganiaya kita, mengutuk kita, berbuat jahat kepada kita. Tetapi dengan kita memiliki Roh Kudus yang memampukan kita, kita bisa. Suatu kita memberkati orang lain sebenarnya menyebabkan orang lain juga untuk memberkati, menyembah dan menghormati Tuhan. Waktu kita memberkati orang lain sebenarnya
pertolongan, berkat yang kita berikan, itu membuat mereka juga memberkati, menyembah, dan menghormati Tuhan. Betul nggak? Coba kalau Bapak Ibu Saudara, saya senang memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena mereka akan menghargai bantuan itu. Biasanya, contoh kalau bayar parkir cuma 2.000 dikasih 5.000 atau 10.000, biasanya respons naturalnya, syukur alhamdulillah itu kan, biasanya gitu kan. Maksudnya apa? Syukur alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Allah kan, kalau diterjemahkan. Atau kalau kepada orang Kristen, waktu kita tolong orang, kita berkati orang, apa kata pertama biasanya? Puji Tuhan, puji syukur. Jadi kita lihat, waktu kita memberkati orang lain, sebenarnya kita menyebabkan orang lain untuk memberkati, menyembah, dan menghormati Tuhan. Betul nggak? Kita mengkoneksikan orang lain dengan Tuhan ketika kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Dalam 2 Korintus 9, 12-13, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Apa yang dimaksud dengan pelayanan kasih? Ini konteksnya, ini adalah pemberi bantuan keuangan kepada orang-orang kudus di Yerusalem waktu itu yang mengalami paceklik, mengalami kesulitan. Ya, sama seperti hari ini secara ekonomi lagi sulit ya. Ini bantuan keuangan yang Rasul Paulus kumpulkan untuk orang-orang kudus di Yerusalem waktu itu. Ya. Lalu dia mengatakan sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, pemberian uang ini maksudnya bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka yang menerima bantuan itu, mereka memuliakan Allah. Karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. They will glorify God because your generosity. Mereka akan memuliakan Tuhan karena kemurahan hati Bapak Ibu Saudara. Kita semuanya. Waktu kita berbuat baik, waktu kita memberkati orang lain, ya, kita menghubungkan orang itu dengan Tuhan. Mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Mereka akan memuji Tuhan. Mereka akan menghormati Tuhan. Waktu kita berbuat baik kepada mereka. Ya. Ayat 15, 1 Korintus selanjutnya ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Thanks be to God for His indescribable gift yang tidak bisa dibayangkan, digambarkan pemberian itu. Memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Suatu kita memberkati orang lain dengan waktu kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan pelayanan dan sumber daya yang kita miliki, kita sedang menghubungkan orang lain dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini saya menghargai sekali Bapak Ibu, saudara-saudari yang melayani Tuhan, melayani orang lain. Mungkin saudara lagi memimpin live group, mungkin saudara sedang melayani, berdoa, saudara sedang melayani. Maka saya mendorong Bapak Ibu saudara harus mengambil bagian pelayanan. Apa yang Bapak Ibu bisa berikan kepada gereja Tuhan. Jangan dibalik, jangan ditanya seperti John F. Kennedy, jangan bertanya apa yang negara bisa berikan kepada Anda. Tapi bertanyalah pada diri Anda sendiri apa yang sudah bisa berikan kepada negara. Sama, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan dan kerajaannya dan gerejanya. Waktu kita memberkati orang lain, ya, waktu Bapak Ibu Saudara memfollow up, mengembalakan, membimbing, melayani orang lain, membimbing orang ke dalam Tuhan dengan tenaga, pikiran, waktu, ya, emosi, sumber daya, semua pelayanan itu kita sedang hubungkan orang lain dengan Tuhan. Orang-orang yang membutuhkannya akan menyebabkan mereka memuji Tuhan. Ya kan, mereka bilang syukur alhamdulillah, mereka berkata puji Tuhan. Ya kan? Mereka mengucap syukur karena pemberian itu mengkoneksikan mereka untuk menyembah Tuhan. Poin yang keempat, percaya dan mempercayakan pada Tuhan. Poin yang pertama, kasih Tuhan berarti mengasihi sesama. Poin yang kedua,
Melayani Tuhan berarti melayani sesama. Poin yang ketiga, memberkati Tuhan berarti memberkati sesama. Dan poin yang keempat, percaya kepada Tuhan dan mempercayakan kepada Tuhan atas segala sesuatunya. Di ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya katakan sifat alami kita, kalau kita disakiti, kita akan menyakiti juga orang lain yang menyakiti kita. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan, berikan tempat kepada Tuhan yang membalas sakit hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita menyadari anugerah Tuhan, respons kita sepatutnya hanyalah percaya kepada Tuhan saja. Percaya kepada Tuhan yang akan membela Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara diperlakukan tidak adil. Percaya kepada Tuhan ketika Bapak Ibu Saudara mungkin dihumiliate, direndahkan oleh orang lain. Dikata-katai, dijelek-jelekkan, difitnah, digosipkan. Ya. Percayalah kepada Tuhan ketika Bapak Ibu mengalami ketidakadilan. Ya. Ketika kita menyadari ada anugerah Tuhan yang dicurahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saya, kita merespons, kita sepatutnya kita percaya kepada Tuhan untuk apa saja. Karena Tuhan selalu setia. God is always faithful. Tuhan selalu setia. Ya. Ada peribahasa bahasa Jawa mengatakan Gusti Allah boten sare. Tuhan Allah itu tidak tidur. Dia melihat kesulitan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia melihat penderitaan kita, dia melihat penganiayaan kita, dia melihat ketidakadilan, sakit hati Bapak Ibu Saudara. Dia melihat, dan tanggung jawab kita adalah bawa sakit hati kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bawa sakit hati kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kalau saudara bawa sakit hati saudara kepada manusia, jadinya gosip. Jadinya ngomongin orang lain, nggak ada solusinya. Saudara akan tetap sakit. Saudara bahkan mencemari orang lain dengan kebencian ketika saudara menggosipkan, ketika saudara membawa sakit hati saudara ke orang lain. Tapi bawalah sakit hati saudara, Bapak Ibu Saudara-saudari, datang kepada Tuhan, karena Tuhan bisa menyembuhkan sakit hati itu. Mazmur 51 ayat 17, ini Mazmur Daud, ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia berzina dengan Batsheba, dan dia bertobat, dia mengatakan korban sembilan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. Oh God, you will not despise. Tuhan tidak menganggap sepele kalau saudara sakit hati, luka hatinya, disakiti, karena ketidakadilan, karena dikecewakan, karena direndahkan. Bawa itu ke Tuhan. Tuhan tidak akan menganggap remeh itu, saudara. Ya. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya kenapa anak yatim piatu dan para janda itu Tuhan sangat mengasihi mereka. Waktu sakit hati mereka bawa ke Tuhan. Tuhan melihatnya. Dalam Mazmur 10 ayat 14, engkau memang melihatnya sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menyakiti anak yatim piatu. Jangan menyakiti hati para janda. Karena kalau mereka ini penolongnya, dalam bagian firman Tuhan yang lain katakan penolongnya mereka ini kuat Tuhan sendiri. Tuhan akan deal kepada orang, Tuhan akan menghadapi orang-orang yang menyakiti ini anak yatim piatu, janda. Karena hati mereka itu tertuju kepada Tuhan. Mereka berseru, ya, kesulitan mereka, penderitaan mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjadi penolongnya, Tuhan menjadi pembelanya. Tuhan, ini saya ambil dari kutipannya Rick Warren yang menulis buku The Purpose Driven Life, yang terjual 50 juta kopi di hampir 100 negara, diterjemahkan. Dia mengatakan demikian, Tuhan tidak pernah lebih dekat
dengan Anda daripada ketika Anda sedang patah hati. Patah hati ini termasuk ketika patah cinta ya, putus cinta. Datanglah ke Tuhan. Dan itu bisa membawa saudara dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lebih dekat dengan Anda dari ketika Anda lagi patah hati. Rasa sakit itu, pain itu, suffering, penderitaan, ya, itu mendekatkan kita semua kepada Tuhan. Jadi kita harus percaya Tuhan, trust kepada Tuhan, dan entrust, dan mempercayakan apa saja kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan itu setia, Dia tidak tertidur. Kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan akan menghasilkan buah kehidupan Tuhan bagi dunia ini. Jadi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang kita persembahkan kepada Tuhan, Roma 12 ayat 1 tadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus berkenan kepada Allah. Itu akan menghasilkan buah kehidupan Tuhan bagi dunia yang terhilang dan sekarat ini. Ada kehidupan yang kita bisa berikan kepada orang-orang yang terhilang. Saya menutup khotbah ini dengan memberikan rangkuman summary. Hidup yang dipersembahkan pada Tuhan akan mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama. Hidup yang dipersembahkan pada Tuhan akan melayani Tuhan dengan cara melayani sesama. Dan hidup yang dipersembahkan oleh pada Tuhan akan memberkati Tuhan dengan cara memberkati sesama. Dan hidup yang dipersembahkan pada Tuhan akan percaya kepada Tuhan dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan-Mu Roh Kudus dicurahkan dalam setiap hati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengasihi Engkau dan mengekspresikan kasih kami kepada Engkau dengan mengasihi sesama kami. Curahkan Roh Kudus dalam setiap hati kami yang memampukan kami untuk melayani orang lain. Ketika kami melayani Engkau, sebenarnya kami melayani orang lain. Mampukan kami oleh anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu, untuk memberkati orang lain ketika kami memberkati Engkau. Dan mampukan kami untuk percaya kepada Engkau dan mempercayakan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Suatu kami disakiti, suatu kami diperlakukan tidak adil, injustice. Suatu kami jengkel dan ingin membalas. Suatu kami punya kemampuan untuk membalas. Tapi alih-alih kami membalas, kami menyerahkan kepada Engkau. Kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan setia dan tidak pernah tertidur. Engkau yang melihat penderitaan, sakit hati, kesakitan setiap kami, Tuhan. Dan kami mempercayakan kepada tangan-Mu, ke dalam tangan-Mu, bahwa Engkau sanggup membela kami. Engkau sanggup memberikan jalan keluar dalam setiap ketidakadilan, perlakuan yang menyakitkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu dicurahkan kepada setiap kami pada pagi hari ini, baik yang hadir di ruang Zoom ini maupun yang tidak hadir di ruang Zoom ini, setiap jemaat-Mu Tuhan, agar kami datang menyembah Engkau, mengasihi Engkau Tuhan, dan menyebabkan kami bisa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau saudara di sini belum pernah memberikan hidup saudara untuk dipimpin kepada Tuhan Yesus, ini waktu yang tepat. Dan kalau Bapak, Ibu, Saudara ingin menerima Yesus sebagai Tuhan untuk pertama kalinya, saudara belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara, ini waktu yang baik. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin mengalami sakit hati, disakiti, dikecewakan, apakah itu oleh pasanganmu, apakah itu oleh orang tuamu, apakah itu oleh anak-anakmu, atau sahabatmu, temanmu, relasi bisnismu, kerabatmu, orang-orang yang
Kau berharap mereka berbuat baik, tapi bukan perbuatan baik yang kau terima, tapi sebaliknya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memenuhi dua kategori tadi, mari kita berdoa sekali lagi. Saya akan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Masuklah sebagai Tuhan dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Kami ingin menjadikan Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bukan hanya sekedar sebagai agama Kristen, tapi kami memiliki hubungan dengan Engkau dalam keseharian kami. Dan kalau kami disakiti, kami dikecewakan, kami sakit hati, pada pagi hari ini kami membawa sakit hati kami, kekecewaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang membalut, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang membela kami Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang kami sedang hadapi pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu yang melimpah, yang memampukan, yang mendukung, yang memperdayakan kami untuk mengalami, untuk mengatasi setiap tantangan dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah saat pandemi bahkan seperti ini, kami melihat, kami percaya anugerah-Mu memampukan kami mengatasi itu semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Dan semua yang percaya mengatakan, Amin. God bless you, Tuhan berkati.